Shalom, selamat malam sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Reading Bible Time. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati kita. Kita meminta pembinaan dari Roh Kudus sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Kalau boleh Tuhan pada malam hari ini kami kembali membaca melalui RBT. Tuhan Kau yang pimpin hati dan pikiran kami, khususnya Tania Tuhan, yang akan membacakan firman-Mu Tuhan yang hari ini terambil dari Amsal 24 sampai 25. Biar Tuhan Kau yang pimpin sehingga Tania bisa membacakannya dengan jelas dan kami juga bisa menerima, mendengar dan memahami sehingga biarlah firman itu Tuhan bisa menjadi rema Tuhan, tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Misal 24. Janganlah iri kepada orang jahat dan jangan ingin berkawan dengan mereka. Mereka hanya memikirkan kekejaman dan hanya membicarakan apa yang mencelakakan. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Orang bijaksana lebih berwibawa daripada orang kuat. Pengetahuan lebih penting daripada tenaga. Karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu. Dan semakin banyak penasehat, semakin besar kemungkinan akan menang. Orang bodoh tidak dapat menyelami hikmat. Ia tidak dapat berkata apa-apa kalau orang sedang bicara hal-hal penting. Orang yang selalu merencanakan kejahatan akan disebut perusuh. Setiap siasat orang bodoh adalah dosa. Orang yang selalu mencela orang lain tidak disenangi oleh siapapun. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang yang lemah. Jangan ragu-ragu membebaskan orang yang sudah dijatuhi hukuman mati. Selamatkanlah orang yang sedang digiring ke tempat penggantungan. Boleh saja kau berkata, itu bukan urusanku, tetapi Allah mengawasi engkau. Ia mengetahui dan mengadili pikiranmu. Ia membalas manusia menurut perbuatannya. Anakku, makanlah madu, itu baik. Sebagaimana madu dari sarang lebah, manis untuk dimakan. Begitu pula hikmat baik untuk jiwamu. Jika engkau bijaksana, cerahlah masa depanmu. Janganlah seperti orang jahat yang sepakat merampok orang jujur dan merampas rumahnya. Sebab sekalipun orang jujur jatuh berkali-kali, selalu ia akan bangun kembali. Tapi sebaliknya, orang jahat akan hancur lebur oleh malapetaka. Janganlah senang kalau musuhmu celaka, dan janganlah gembira kalau ia jatuh. Sebab pasti Tuhan akan melihat perbuatanmu itu dan menilainya jahat, lalu tidak lagi menghukum musuhmu itu. Janganlah jengkel atau iri kepada orang jahat. Orang jahat tidak punya masa depan dan tidak punya harapan. Anakku, takutlah kepada Tuhan dan hormatilah Raja. Janganlah ikut-ikutan dengan orang yang menentang mereka. Orang semacam itu bisa hancur dalam sekejap karena bencana yang timbulkan Allah atau Raja bukanlah perkara kecil. Beberapa petuah lagi. Orang-orang arif pernah berkata begini, hakim tidak boleh berat sebelah. Jika orang bersalah dinyatakan tidak bersalah, maka hakim itu akan dikutuk dan diumpat oleh semua orang. Tetapi hakim yang menghukum orang bersalah akan bahagia dan dihormati. Jawaban yang tepat adalah tanda persahabatan sejati. Janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencarian. Janganlah menjadi saksi terhadap orang lain tanpa alasan yang patut. Janganlah juga berdusta mengenai dia. Janganlah berkata, aku akan balas kepadanya apa yang dilakukan terhadapku. Pernah aku melalui ladang dan kebun anggur seorang pemalas yang bodoh. Yang kulihat di situ hanyalah tanaman berduri dan alang-alang. Pagar temboknya pun selalu runtuh. Setelah kuperhatikan dan kurungan hal itu, kudapati pelajaran ini. Dengan mengantuk dan tidur sebentar, dengan duduk berpangku tangan dan beristirahat sejenak, kekurangan kemiskinan datang menyerang seperti perampok bersenjata. Amsal 25. Beberapa petua lain dari Salomo. Berikut ini ada beberapa petua lain dari Salomo yang disalin oleh pegawai-pegawai di istana Hizkia Raja Yehuda. Allah diagungkan karena apa yang dirahasiakannya. Raja dihormati karena apa yang diterangkannya. Seperti samudra yang dalam dan langit yang tinggi, demikianlah pikiran raja tak dapat diselami. Bersihkanlah dahulu perak dari sanggarnya. Badulua yang indah dapat dibentuk oleh tangan seniman. Singkirkanlah penasehat-penasehat jahat dari istana, barulah pemerintah kukuh oleh pengadilan. Bila menghadap raja, hendaklah rendah hati, jangan berlagak orang yang berkedudukan tinggi. Lebih baik dipersilakan naik ke tempat yang lebih terhormat daripada disuruh memberi tempatmu kepada orang yang lebih berpangkat. Janganlah terburu-buru membawa perkara ke pengadilan, sebab kalau kemudian engkau terbukti salah, apalagi yang dapat kau lakukan? Salah faham dengan kawanmu, selesaikanlah hanya dengan dia, tapi rahasia orang lain janganlah kau buka. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut dan namamu cemar seumur hidup.
Pendapat yang diutarakan dengan tepat pada waktunya seperti buah emas di dalam pinggan perak. Teguran orang arif kepada orang yang mendengarnya seperti cincin emas atau perhiasan kencana. Utusan yang setia membuat pengutusnya senang, seperti air sejuk bagi penuai di ladang. Janji-janji yang tidak diwujudkan bagaikan awan dan angin yang tidak menurunkan hujan. Kesabaran disertai kata-kata yang ramah dapat meyakinkan orang yang berkuasa dan menghancurkan semua perlawanan. Jangan makan madu banyak-banyak, nanti engkau menjadi muak. Janganlah terlalu sering datang ke rumah tetanggamu, nanti ia bosan lalu membencimu. Tuduhan palsu dapat mematikan, seperti pedang, palu, atau panah yang tajam. Mempercayai pengkhianat pada masa usahan adalah seperti mengunyah dengan gigi yang bergoyang, atau berjalan dengan kaki yang timpang. Bernyanyi untuk orang yang berduka seperti menelanjanginya dalam kedinginan cuaca, seperti menuang cuka pada lukanya. Kalau musuhmu lapar, berilah ia makan. Kalau ia haus, berilah ia minum. Dengan demikian, engkau membuat dia menjadi malu dan Tuhan akan memberkatimu. Angin utara pasti mendatangkan hujan, begitu pula perguncingan pasti menimbulkan kemarahan. Tinggal di sudut loteng lebih menyenangkan daripada tinggal serumah dengan istri yang suka pertengkaran. Menerima berita yang baik dari negeri jauh seperti minum air sejuk ketika haus. Orang baik yang mengalah kepada orang yang durhaka, seperti mata air yang keruh dan atau sumur yang kotor. Tidak baik makan madu berlebihan, begitu juga tak baik mengucapkan banyak pujian. Orang yang tidak dapat menguasai dirinya seperti kota yang telah runtuh pertahanannya. Nah, kata Syah, dari firman kita baca ini mungkin aku mau bahas yang mau ambil dari Amsal 24 ya Kak, dimana khususnya di awal-awal kita uh, diingatkan bahwa kita jangan iri kepada orang yang jahat dan kita diingatkan Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Khususnya mungkin tadi di ayat hmm, di 21 ya, di mana kita dia diberi nasihat diberi nasihat untuk hidup takut akan Tuhan dan jangan ikut-ikutan dengan orang yang dimana menentang raja. Nah, di sini sih mungkin kita terkadang melihat orang lain kok hidupnya ini ya bisa berhasil walaupun bisa dengan cara yang salah, namun di sini kita belajar untuk memiliki integritas hidup di mana kita harus hidup sesuai dengan eh, maunya Tuhan, harus hidup dengan penuh takut akan Tuhan, sehingga kita pun jadi tidak membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Karena setiap orang pun juga punya berkatnya juga masing-masing. Sehingga fokus kita pun jangan melihat keberhasilan orang, tapi untuk kembali lagi bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dan taat kepada perintah Tuhan. Nah, dari katanya sendiri bagaimana? Ya, aku setuju gitu sama apa yang Tania sampaikan ya. Dari pembacaan kita pada malam hari ini tuh benar-benar kita tuh diuji gitu ya. Bagaimana apakah kita sudah berani gitu untuk mengambil mengambil posisi dan bertindak yang benar gitu ya di hadapan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita atau justru kita cuma diam aja eh, ketika melihat kayak ketidakadilan itu ada gitu di depan mata kita. Jadi biarlah kita itu bisa mengambil waktu untuk membangun hikmat dalam diri kita, dalam akal pikiran kita gitu ya, dalam hikmat di dalam Tuhan khususnya daripada hanya fokus sama hasil yang sekedar instan atau cepat aja. Baik, kalau begitu, apa ada tambahan lagi kan? Kalau tidak ada, kita langsung boleh share ayat firman ya. Oh iya, paling mungkin tambah dikit lagi dari ayat 16 kali ya di sini yang terkait kejatuhan. Di sini mungkin kita bisa belajar bahwa memang orang benar bukan berarti tidak pernah jatuh, namun dia tidak hidup dalam kejatuhan sehingga ketika dia mungkin mengalami kejatuhan, bagaimana dia respon ketika dia mengalami kejatuhan tersebut, di mana dia harus bangkit kembali. Oke Kak, boleh di-share untuk ayat emas pada malam hari ini. Untuk ayat emas pada malam hari ini diambil dari Amsal 24 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami baca pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat menghidupi dalam diri kami Tuhan. Dapat kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari dan berbuah.
Kayak juga kau sertai Tuhan, teman-teman kami, kau jagai dan lindungi mereka Tuhan, dan biarlah Tuhan kami semakin hari semakin bisa taat kepadamu dan melakukan setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Tania. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang rindu untuk bisa bergabung dalam Reading Bible Time, dapat menghubungi kami di Instagram dwelling.youth atau GBI Dwelling. Eh, kita akan kembali bertemu dalam Reading Bible Time pada esok hari, hari Jumat tanggal 17 April 2026 pukul 20.00 atau 21 WITA. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam semuanya.